طلعتي وجه جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Sudah tahu saya semua kan? Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Oke. Saya Nailatul Fauziah Dinda, bisa sampean panggil Master Naili. Di sini saya mengisi materi tentang filsafat apa? Perempuan ya? Filsafat perempuan. Oke. Saya sekarang aktif di Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Pamekasan sebagai Ketua Bidang Intelektual Kader. Oke? Siap. Sebelumnya saya minta maaf, saya telat banget ya. Karena kebetulan saya jam 1 dini hari tadi baru nyampe ke Pamekasan. Ya. Saya baru datang dari latihan Kader 2 dan latihan Usko Hati HMI Cabang Ponorogo. Saya baru nyampe Madura tadi malam. Permohonan maaf ya. Oke, masih semangat kan? Masih semangat kan? Semangat pagi? Semangat pagi? Oke, saya boleh kenal kan? Soalnya saya banyak lupa udah. Wajah-wajahnya ingat tapi nama-namanya lupa. Ini ingat. Oke, perkenalan dari kanan dulu ya. Perkenalkan Dinda. Lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, bisa dipanggil Dani dari Komisariat Tarbiyah. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Rizal, bisa dipanggil Rizal, Komisariat Tarbiyah. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Indra Sana, bisa dipanggil Indra, Komisariat Tarbiyah. Perkenalkan, nama saya Rafita Madani, bisa dipanggil Vita dari Komisariat Tarbiyah GM. Nama saya Rayana Sari, biasa dipanggil Diana dari Komisariat Tarbiyah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nadia Syarif dari Komisariat Tarbiyah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari Komisariat Tarbiyah. Tarbiyah. Oke. Perkenalkan, saya Didi Sabila dari Komisariat Tarbiyah. FKIP. Oke. Skip. Kamu? Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari Komisariat Tarbiyah. Oke. Ikut LK yang kemarin ya? LK 1 yang kemarin? Oke. Kebetulan waktu itu saya nggak ngelola. Saya juga ada di Kediri. Jadi tahu sekarang saya ya. Saya juga merupakan Master of Training di Pamekasan. Oke? Oke, lanjut Dinda. Nama saya Anissa Hudmandiro, dipanggil Anissa dari Komisariat Cita. Sancita. Ikut yang di mana kemarin? Al-Khairat ya, ada saya. Oke, lanjut Dinda. Perkenalkan, saya Yeni Aprilianti, biasa dipanggil Yeni dari Komisariat FKIP Wira. Lanjut. Saya Nurul Komaria, bisa dipanggil Ririn dari Insan Cita yang mulia. Oke, sudah sama-sama kenal kan ya? Ya. Sudah. Ada yang tidak datang pesertanya? Dari komisariat mana? Insan Cita. Oke, siap. Oke. Saya kalau ngisi tuh nggak suka ya, kalau lebih ke ceramah. Kita lebih sering diskusi ya. Oke. Kita pertama ngebahas tentang filsafat perempuan. Sejauh ini apa yang kalian pahami tentang filsafat? Filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Artinya berbicara filsafat itu mungkin Lanjut. ya lebih ke sampai ke akarnya. Lagi? Oke. Terima kasih. Jadi menurut sependek pengetahuan saya, filsafat itu adalah proses mencari dan menuju sehingga mencapai kebenaran. Gambarnya begini. Di dalam filsafat itu ada 3 cabang. Yang pertama
pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ontologi itu menanyakan, ini mengutip dari apa yang pernah disampaikan Kanda Romaji. Jika ontologi itu menanyakan tentang apa, epistemologi menanyakan tentang bagaimana, maka aksiologi menanyakan tentang value ataupun nilai-nilai, dan estetikanya itu bisa dilihat di bagian filsafat yang bagian aksiologi itu. Oke. Ya. Cewek satu. Oke. Filsafat yang saya ketahui ialah cinta kebijaksanaan. Bagaimana cinta kebijaksanaan itu bijaksana seperti kita memfilter memfilter sesuatu yang sebenar-benarnya. Oke, sudah ya. Oke, berbicara masalah filsafat perempuan, kalian harus menerka. Kalian harus memahami bahwasanya kita ngomong atau kita membuat sebuah kenyataan dalam hidup kita itu tidak plek harus dipercaya, melainkan kita harus mencari kebenaran yang memang benar-benar. Meskipun pada hakikatnya kebenaran yang mutlak itu dimiliki oleh Tuhan, tapi kita sebagai manusia kita harus mencari kebenaran. Kita harus mencari pola atau celah dalam suatu masalah seperti itu. Anggap saja kita sekarang bahas tentang perempuan ya. Perempuan itu bagaimana? Hakikatnya perempuan itu kemana? Seperti itu. Faham? Sampai sini faham? Faham nggak? Diman anggaplah satu sih. Kalian mau mengikuti training sensitif gender. Kalian menerka kak, kalian memahami apa sih sensitif gender itu? Kenapa harus ada materi ini? Kenapa ada kegiatan seperti ini? Kan seperti itu. Itu filsafat. Dicari kebenarannya, dicari sela-selanya. Ada gak memang kebenaran? Kenapa kita harus ikut hal seperti itu? Kenapa kita harus ada di forum ini? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngebahas perempuan. Sudah memasuki materi sejarah keperempuanan gak tadi malam? Secara gerakan perempuan sudah kan? Kalian paham kan posisi perempuan pada masa itu hingga sekarang? Perempuan bagaimana dan wanita bagaimana? Apa itu perempuan? Perempuan itu berasal dari kata per dan empu, di mana per itu ada diartikan sebagai seorang makhluk dan empu yang artinya mulia ataupun mulia. Sehingga kalau digabungkan dari dua risi tersebut menyimpulkan bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang mulia. Oke, iya. Kita ngebahas perempuan, per dan empu. Kita sering mendengar empu itu apa? Suara puan. Puan itu dalam bukunya Muntadhar Mutahhari itu dijelaskan. Kenapa tidak menggunakan wanita? Kenapa tidak menggunakan perempuan? Seringkali kalian menggunakan kata wanita. Kalian sadar gak apa pengertian dari wanita itu? Wanita, lebih ke seksual kalian. Seperti itu. Kalian butuh disayang. Namun ketika kalian sekarang berada di forum ini memposisikan diri perempuan, kalian perempuan di sini. Kalian harus dihargai, kalian harus dihormati. Itu empu, itu suara puan. Jadi penggunaan kata nanti jangan sembarang kamu wanita. Itu juga merupakan pelecehan seksual. Ingat, pelecehan seksual itu tidak hanya berbentuk dijulit, bukan ya. Pelecehan seksual itu omongan juga bisa. Nah, sekarang kita memposisikan diri sebagai perempuan, paham? Kita memposisikan diri sebagai perempuan karena sudah memahami sejarah gerakan perempuan dari masa ke masa hingga masa yang sekarang. Bahkan keadilan gender itu sudah disahkan pada masanya Soekarno, Undang-Undang Nomor 80 pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang keadilan gender. Bukan di sini karena ada master yang cowok. Ada peserta yang cowok juga. Lah, di sini saya tidak mau mendiskriminasi. Kita setara kawan-kawan. Saya panggil kawan-kawan ya. Kita setara kawan-kawan. Laki-laki tidak akan didiskriminasi dan perempuan pun tidak akan didiskriminasi. Kita punya tempat, kita punya ranah. Jangan membanding-bandingkan kita ngebahas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hello. Qawwamuna itu apa kawan-kawan? Apa artinya qawwamuna? 'Alan nisa itu untuk apa gitu kan ya? Jangan selalu seorang cowok ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yunda, master. Hello, dilihat dulu asbabun nuzulnya kawan-kawan. Makanya filsafat itu seperti ini, seperti asbabun nuzul dalam Al-Quran. Kalian mencari kebenarannya, asbabun nuzulnya kemana, ayatnya nyambungnya kemana, dan munasabahnya kemana, itu harus dicari. Lah, apakah qawwamuna 'alan nisa ini dinyatakan pada masa perempuan? Tidak.
Qawwamun 'alan nisa ini lebih kepada peran perempuan atau lebih ke wanita? Pernah perasa kan? Seksualnya saja kan ketika di dalam pernikahan. Kalian hanya dibutuhkan seperti itunya kan seorang laki-laki. Gimana? Setuju gak? Seorang laki-laki kalau saya bilang hanya ingin seperti itu. Gimana kaum Hawa? Tidak. Kaum Adam kenapa tidak? Karena pada dasarnya ketika kita sudah keluarga, otomatis Oke, sampean boleh ke sana biar ikut, biar gak dibelakangi sama saya Dinda, kasihan. Lanjut. kita memiliki tabungan yang lain seperti hanya menafkahi dan juga memenuhi segala kebutuhan seorang istri seperti itu. Oke, itu dalam ranah apa? Domestik kan? Apakah dalam ranah publik kita seperti itu? Tidak. Kita perempuan, kita harus independen. Apa sifatnya HMI? Apa sifatnya Kohati? Ex officio terhadap HMI. Paham ex officio? Paham kan? Berarti ikut HMI. Kalau HMI independen, maka Kohati harus juga hidup perempuan. Hidup perempuan. Paham? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya masuk sejarah? Ada yang ditanyakan? Apakah ngantuk? Dipending sampai jam berapa, Master? Dipending sampai jam berapa tadi? Jamnya masuk jam berapa? Jam 8.30 kalau yang materi. Oke. Pesertanya? Ini lambat. Oke, lambat. Oke, lambat semua. Kalian katanya mau jadi perempuan. Kok gak on time? Kenapa? Saya on time. Saya on time. Yang perempuan kok gak on time? Oh, yang cowok telat. Oke. Ada yang sudah mengikuti LKK di sini? Belum. OTW ya. Oke. Dalam materi keperempuanan, kita sebagai Kohati harus mempunyai konsep diri. Oke? Jalannya nggak boleh nunduk, tapi harus santai. Oke? Itu perempuan. Memanage waktu. Ingat, kalian perempuan. Bukan hanya perempuan, HMI-wan harus juga memanage waktu. Saya telat karena memang jujur saya siangan bangunnya karena nyampe rumah itu sekitar jam 1:30 malam. Saya mengejar waktu untuk bisa bertemu dengan kalian semua. Sebenarnya saya masih ada agenda di Madiun, tapi dituntut untuk kembali lagi ke sini. Saya harus kembali demi kalian. Karena saya cinta HMI, saya cinta Kohati. Mengutip dari Kahmi, kalau kalian memang benar-benar cinta, rawat HMI itu, rawat himpunan itu, jangan coreng. Dimanapun dan kapanpun harus bisa. Ditanyakan saya capek. Dalam 1 bulan ini saya jarang ada di rumah. Akhir bulan saya kemarin KCC Terenggale. Pertengahan bulan saya di FKIP. Akhir bulan saya di Ponorogo. Sampean juga bisa. Kalau kalian benar-benar berhimpun di HMI. Oke? Lain kali di manage waktunya ya. Yang cowok juga siap, Dinda? Oke. Lanjut ya materi. Filsafat perempuan. Dari masanya dulu, dari masa Yunani dulu, bahwasanya di Yunani kuno terdahulu, perempuan itu lebih kepada didiskriminasi, lebih kepada patriarki. Sebenarnya ranah patriarki itu sudah ada pada masanya Yunani. Semuanya hak perempuan itu ada di ayah sebelum dia menjadi wanitanya si dia. Oke? Masa iya dari masa Yunani hingga sekarang perempuan tuh gak pernah merdeka asalkan kalian bisa memposisikan diri kalian. Bahkan pada masanya Yahudi dulu, seorang perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Ketika lahir harus dibunuh. Dari sakingnya perempuan itu tidak boleh ada di dunia ini, karena bagi mereka perempuan hanya pemancing dosa, perempuan hanya pemancing zina. Hello, bukan seperti itu. Dirubah pola pemikirannya. Perempuan memang perasa, tapi perempuan yang memang benar-benar perempuan, dia akan bijak terhadap apa yang dia ambil. Lebih juga terhadap seorang laki-laki. Laki-laki yang bijak tidak akan seperti itu. Faham? Faham sampai sini? Faham nggak? Ada yang ditanyakan? Kita
sharing aja ya. Kalau saya ngomong dari awal sistem ceramah saya tidak suka, tapi lebih ke sharing. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Masih belum ya? Oke, terhadap sejarah. Dalam kalian baca nanti, saya kirim ya. Saya sudah ada PPT, tapi saya tidak bawa tadi. Saya kirim nanti ke ketumnya buat di-share ke kalian tuh PPT-nya. Dan saya juga ada bukunya tentang perempuan positif Islam Tadau Murtahi, bahwasanya dia merupakan tokoh filsafat, padahal dia merupakan ulama, tapi dia tokoh filsafat keperempuanan, identik feminisme. Dia tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, padahal dia tokoh. Secara logika kalian, ketika kalian menerka ulama atau siapapun itu yang lebih mengenalami Islam, apakah dia setuju dengan hal feminisme? Sulit. Tapi beliau merupakan tokoh ulama, merupakan keturunan Turki, bahkan beliau itu kiai, punya pesantren, tapi dia feminisme. Contohnya di pesantren di Pasuruan ada di sana, dia bukan hanya feminisme saja, tapi pluralisme pemikiran. Di dalamnya kita Islam, tapi kita diajari ilmu Kristen. Itu di Pasuruan tempatnya. Tapi di sana identik dengan PMII, bukan HMI. Tapi saya menerka ke dalamnya, karena saya bisa di mana-mana. Saya berteman dengan siapapun. Bahkan ketika saya keluar, teman saya kebanyakan PMII, bukan HMI. Itu HMI bisa masuk kemana-mana. Kita berteman dengan siapapun. Ingat, Nurholis Majid tidak mengajari kita fanatik. Faham? Tidak mengajari kita fanatisme terhadap lingkungan. Kita harus peka terhadap keadaan. Kita harus mulai dari forum ini dulu. Peka gak terhadap keadaan? Kalau cowoknya yang telat, bangunin. Jemput dia ke cabang, gak apa-apa. Ayo kita forum, gitu kan ya. Gak ada aturan untuk kita gak bangunin cowok, gak ada. Oke? Bisa dimengerti? Ingat, dalam tanda kutip di sini saya nggak membuat kalian fanatik terhadap feminisme ya. Ingat, antara kesetaraan dan keadilan kalian harus sama-sama mengerjakan. Saya masih ngebahas dalam ranah publiknya kalian. Kita perempuan dalam ranah publik masih. Kedudukan perempuan ketika berada dalam ranah publik, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifatun. Apakah dalam ayat Al-Quran kata khalifatun diterangkan terhadap apakah laki-laki? Kalau tidak percaya silahkan lihat di Al-Quran. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifatun di sini tidak identik terhadap seorang laki-laki, melainkan perempuan. Ada yang sudah materi konstitusi LK1 kemarin? Konstitusi LK1? Sudah. Di konstitusi ataupun di PDK Kohati bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Kohati kita jelaskan Allah menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak membedakan. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Dalam konstitusi semuanya sama, semuanya ranahnya sama. Antara konstitusinya HMI dengan PDK-nya Kohati itu sejalur. Hanya saja itu lebih ke perempuanannya kita, lebih ke Kohati. Kohati juga punya aturan, HMI juga punya aturan. Dengan landasan Kohati meskipun punya aturan tidak boleh melangkahi HMI karena sifat kalian apa? Ex officio. Paham? Apapun itu tetap mengikuti aturan yang ada di HMI. Meskipun saya tidak langsung Kohati punya PDK, punya aturan, tapi aturan tertinggi dalam HMI tetap di HMI. Sampai sini paham?